Oke, kembali lagi bersama kita podcast horor malam Jumat bersama saya Alex. Gua Joshua. Gua Bewok. Gue Epin. Aku Misha. Di season 3 episode 4 ini kita akan kembali lagi membahas cerita-cerita horor lagi ya. Betul. Yang akan membuat kita semua merinding. Gimana nih? Udah lulus belum nih host kita nih bro? Host terbaru. Wih, enggak dong. Host baru ya? Lulus sensor nih. Lulus dong. Muka baru nih kayaknya nih. Nih baru kelihatan. Kakak dari mana sih kak? Aku dari apa nih? Dari apanya nih? Asalnya dari Asal. mana? Asal dari Bali aku. Bali aku tuh. Berarti beli. Beli. Masuk. Masuk. Nice. Namanya Beli Alek berarti ya. Nggak ada belinya sih. Adanya apa? Alexander Ada aja. juga. Alexander aja. Laser gak? Enggak. Enggak. Enggak ada Alek. Logo. Marga aku logo. Jadi, aduh. Tapi harusnya nih bang nih ya. Kita biasanya gini, ikonik kita nih. Halo teman-teman, harus ada halo teman-temannya. Jadi kayak nggak apa-apa, tapi Apa? ininya Alek ya. Apa? Kayak ciri khas. Ciri khas dari Bang Alek. Oke. Oke, sip. Halo teman-teman. Cool. Hari ini kita mau bahas apa kayak? Hari ini kita bakal cerita tentang cerita mistis di kosan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngekos atau ngontrak nih karena ada kesibukan antara kuliah atau pekerjaan, nih kita ada cerita nih. Oke, gue bacain dulu ya teman-teman. Sikat Hati-hati banget. Wok. Oke, gue juga. Hati-hati gue juga ya. Lu hati-hati gue ya. Iya. Oke. Nah, cerita horor di kosan kali ini kita dapat cerita dari Bang Regas. Apaan tuh bang? Tuh, Lai Regas. Wih. Namanya sih udah orang-orang daerah Panjangannya apa Sumatera. Regas? Aduh, Gak apa-apa. aduh. Remas-remas ganas. Top. Aduh. Udah, oke. Cerita Bang Regas nih. Jadi ini Bang Regas itu nyeritain cerita temennya yang bikin dia merinding. Posisinya ini nama temennya Bang Regas itu Riko. Bang Riko ini dia kos di daerah Malang, kota Malang. Riko punya teman kos yang kebetulan juga satu kelas sama dia, namanya Aji, Bang Aji lah ya. Panu lu gak? Temen SD kita itu mas. Aku tanya deh. Nah, kosan si Riko ini sama si Aji ini tuh 2 lantai. Jadi gue jelasin dulu ya. Untuk kosannya ini tuh dia bentuknya kayak, dia kosannya bukan yang per pintu gitu loh teman-teman, yang kayak di luar per pintu, maksudnya cuma per kamar aja. Dia per kamar tapi di dalam suatu rumah gitu. Jadi langsung, Berarti rumah gede ya? ya rumah besar, terus ada ruang tengahnya. Benda tuh. Udah mungkin ada maksudnya dapurnya juga satu gitu buat bareng-bareng. Nah itu spesifik soal kosannya dia lah bentuknya kan. Nah di lantai 2 ini kamar itu masih melingkar. Jadi posisinya mungkin naik tangga gitu ya, melingkar. Bisa ngelihat ke lantai 1 masih bisa. Nah di bagian ruang tengah itu biasanya buat nonton TV atau kumpul-kumpul gitu. Waktu itu sedang minggu UAS, tapi udah hari akhir gitu kan. Jadi beberapa teman-teman kos Riko ini udah pada pulang kampung. Siang itu selesai ujian, Aji ngabarin ke Riko kalau dia langsung pulang kampung selesai UAS. Tanpa pikir panjang, Riko ngeyain aja. Entah karena mungkin si Bang Rikonya lelah atau capek gitu kan habis ujian. Pikiran tuh. Nah, sorenya itu si Riko ketiduran dan bangun-bangun udah jam 11 malam. Dicape. Udah capek banget tuh, makanya diain aja tuh si Bang Aji. Iya, Bang Berantem Aji. sama gue dia. Berantem. Bu, ya. Beda dong. Salah. Coba kasih tahu yang benar gimana? Wah. Aduh. Lanjut. Nah, abis itu dia udah kebangun jam 11 malam, dia denger samar-samar teman-teman. Kayak ada suara TV nyala. Nah, saat bangun dan lihat siapa yang lagi nonton TV itu, ternyata yang lagi nonton itu si Aji itu temennya. Tanpa pikir panjang, Riko masuk kamar dan langsung ngechat si Aji. Terus beginilah chatnya. Tumben kowe durung turu, ayo tuku mangan katanya kan. Artinya Bener gak sih tuh? Slap. Salah.
Coba gimana cara bacanya? Baca Mas. Tumben kowe turung-turung. Ayo tuku mangan. Gitu. Emang bukan dari daerah sana jadi kurang paham lah ya. Nadanya itu loh. Nah, selang beberapa lama tuh si Aji Ah, balik. ini baru bisa nih pasti. Lah, aku mulai, Cok. Aku mulai, Cok. Bisa. Oke. Lah, aku mulai, Cok. Nah, baca chat dah. Mulai. Mulai dong. Sorry. Apa? Oh, dia lihat Aji di bawah, Mm-mm. tapi pas dia chat ternyata dia udah pulang. Mm-mm. Coba. Kan tadi udah dikabarin sama si Aji. Mungkin karena dia kecapean jadi dia nggak ngeh tuh. Oh, dia lupa. Dia lupa Si Aji udah kan. Lanjut. Nah, ngebaca chat dari si Aji itu, Riko seketika panas dingin, gemeter, menggigil, mungkin karena dia takut dan penasaran sama yang dia lihat di bawah itu. Dengan penuh keberanian, si Riko keluar, lalu dia ke bawah dan merhatiin lagi siapa tuh yang lagi nonton TV. Ternyata bener si Aji. Dan Riko memberanikan diri turun tangga. Jadi posisi tangga ini di samping TV. Nah, gue untuk spesifik tangganya ini TV terus ini tangga ke atas atau gimana ya gue nggak tahu ya. Tapi di sini tangganya dibilang di samping TV, dia lihat si Aji cuma liatin TV doang nih, kayak nggak ngeh gitu loh si Riko turun. Nah, udah kayak gitu, dia turun tangga, si Aji cuma ngeliatin TV, tapi diem aja. Pas sampai di bawah, si Aji palsu ini noleh sambil nyengir. Wiseroh. Bener gitu. ahli. Let's go. Teman-teman, ini ahli Oke, ulang bahasa. ya. Jadi si Aji palsu itu noleh sambil nyengir. Wes seroh toh. Artinya apa? Udah tahu ya. Oh, kayak anjir, gitu. seru juga, Cok. Apa? Udah tahu ya. Jadi udah tahu kalau gue tuh palsu. Udah ngeh. Dia si ini tuh enggak udah ngeh. Anjir. Ngeri. Ngeri sih gue. Nah, langsung habis kejadian itu si Riko lari sambil teriak-teriak. Anjir. Dia jadinya ngungsi di kos temennya yang kebetulan masih satu gang sama dia. Jadi kayak cuman mungkin seberangan doang ya. Kayak gitu. Gimana nih? Gue sih jadi dia. Kabur aja. Ini kalau aku lari tuh maksudnya. Itu tadi setelah gue tahu artinya sih, gue merinding juga sih. Jujur takut juga gue. Gue seru tuh. Roh. Gue merinding juga sih kalau kayak gitu. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Ya kita yang make sure gimana ya, ketemu langsung ngomong palsu. Lu gimana Jo? Kacau. Lari lu? Enggak, gue belum pernah ngalamin kayak gini. Iya. Tapi cerita kayak gini banyak. Si menyerupai ini sih Iya sih. kayak lu lagi bangun tidur, terus lu mau masak mie, lu tahu ada mak lu lagi masak juga, terus pas lu balik ke kamar, mak lu nelfon, kamu udah bangun? Nah, yang lu lihat tadi di dapur siapa? Nah, itu Iya, ngeri banget kayak sih. menyerupai gitu. Biasanya ya di mana-mana sih banyak ya. Tapi ini kan kejadiannya di kos, di rumah biasanya kan, yang menyerupai keluarga gitu sih, atau temen dekat lah. Kayak ada cerita ini tuh salah satu host kita di season 1, Bung Jojo, ya nggak? Dia pernah bilang kayak gitu juga. Emaknya, dia dengar kayak suara emaknya padahal kagak ada. Itu Lagi kacau. belanja. Yang sebelnya dari cerita ini adalah setannya nggak hilang, Pin. Nggak, jadi kayak biasanya kan kalau kita udah ditelepon sama teman kita, gue udah pulang. Terus pas lu lihat hilang kan biasanya. Nah, ini tuh masih Harusnya. ada. Itu kan nyebelin banget. Kayak lu harus Tantang dia. Gerah nih gua kalau ditantang kayak gitu. Sompral kan. Sompral kan. Tantang petenteng. Gila, Tantang. udah keringetan banget ini gua. Takut itu dia teman-teman. Agak sakit perut. Gimana? Bang Alek, kira-kira lu kan ngekos nih ya. Setahu Iya. gua lu ngekos, bener gak sih? Ngkos aku. Dekat-dekat sini kan? Nah, Iya. lu pernah nggak punya cerita kayak Kalau di kos ini pas banget nih. Beberapa hari sebelum ditendang sini nih. Itu diganggu aku. Yang pertama tuh tidur lah kan jam 2 jam 3 lah. Oh, subuh. Tidur bangun aku jam 7-an gitu, setengah 7 lah. Itu baru buka mata aja ya, belum Iya. bangun berdiri gitu kan. Masih lihat jendela kayak gini. Udah terang nih. Terang nih. Terang nih. Terang lampu nih.
Enggak, salah. Matahari. Oh. Jadi pas aku udah lari kan, berarti feeling, udah pagi nih. Nah, pas aku masih mikir kayak gitu kan, tiba-tiba kepala aku tuh kayak dipegang gini. Contoh nih, sorry ya, Oh, izin, kayak diginin aja. Ada apa? Sumpah gue, Lagi dong. jangan. Teringat. Nanti aja. Ya. Wah. Jadi kan digituin lah kan. Mm-mm. Aku masih positif thinking lah. Feeling kau ya pakai. Lu sendiri kan tapi di kos. Sendiri. Kirain ada ya si itu. Ada siapa tuh Bapak Kos? Bapak Kos ada. Bapak Itu Kos pas juga ada, tapi sini beda. berapa lama? di kos ini baru 2 mingguan. Oh, baru pindah. Langsung ada. Kan kurang ajar ya kan? Iya. Kayak aku baru datang udah Kesel gak sih lu? kesel banget gua. Anjing, harus kita ubah nih logatnya nih. Jaksel ya, harus jaksel. Jadi jaksel. Lanjut. Nah, itu kan aku digituin kan. Iya. Masih positif tinggi nih. Paling perasaan gue. Pas masih buka mata gini lah. Jadi kan posisi tidurku ini di bantal kepala. Gulingnya di sini kayak gini. Miring lah. Sambil ngeliat jendela gitu. Tiba-tiba bantalnya aku tuh diketuk, bantal kepala. Kayak gini bunyi nih. Itu bantalnya terbuat dari apa? Anjing. Bukan Pasti ya. bukan triple. Maksudnya kalau bantalku bukan bantal yang kempis ya. Oh. Iya. Sorry bro, aku agak eksklusif dikit. Oh, oke. Kelas. Ya, oke. Beda, host kita beda ini. Beda. Kaya Gitu ini kan. kayaknya, kaya. Amin ya Allah. Jadi gitu lah kan. Kayak Iya. Lanjut. Panik lah gitu. Iya. Aduh. Jadi tahu nggak sih kalau kalian tuh denger cerita ketindihan? Nah, aku kan ingat-ingat cerita itu kan, ketindihan. Nggak bisa teriak. Aku mau minta tolong, nggak bisa teriak. Terus nggak bisa gerain tangan. Oh. Jadi pikir aku kan, ini cuma panik nih. Aku kan kayak gitu orangnya. Oh, oke bagus. Udahlah, atur nafas lagi ya kan. Tenang, hilang nih. Si brengsek muncul lagi. Serius lu? Muncul lagi, sumpah. Ampun kali aku Tuhan. Nah, di mana munculnya, Bro? Lagi dibunyiin lagi. Berarti bantal kepala ibarat aku. jadi kayak Bantal lagi. ini ini gue lagi tidur. Nah, Tangannya Dia di ada sini gini nih. dikit tuh. enggak, Di si bantalnya. Iya, jadi kan ini bantal. Dia di sini nih. Di sininya. Oh, Bunyinya itu pas di atas kepala. anjir ngeri. Jadi aku mulai kayak gini kan. Nggak nyampe. Karena kan tutup kan. Iya. Lu nggak nyampe di situ, Bro. Nggak nyampe situ. Oke, kau atur ulang lagi gitu. Tarik nafas. Hilang lagi. Oke, udah hilang lah. Mau bangun nggak bisa tuh aku. Sialan, kok nggak bisa bangun. Diam aja lagi aku. Bunyi lagi tuh. Pokoknya 3 kali bunyi tuh. 3 kali. Jadi Dapat di piring nggak tuh gitu. Enggak, sayangnya itu. sayangnya Kalau itu ya. dapat piring, kutungguin tuh. Jadi kan dikutun lagi kan. Iya. Ya bener. Ya udahlah. Diamin aja kan. Cuek aja kayak gitu. Itu mau kapan juga. Udah, akhirnya aku tertidur lah kan. Tertidur lagi. Oh, akhirnya tidur lagi. Oke. Tidur lagi karena udah malas lah kan ngurus kayak gitu kan. Tai-tai ini. Kayak itu Tai lah nih. pikiranku kan. Iya. Tidur lah tuh. Bangun jam 10. Biasa ke kantor kan. Ke kantor sampai sore pulang, makan segala macam. Malam tuh di kos lah ya, main HP. Aku biasa main HP tuh duduk di kasur kan. Jadi ini kasur aku di sini nih misalnya nih. Ini pintu masuk. Ini kamar mandi nih. Lampu sini tuh biasa mati. Atas kepala. Atas kepala mati. Jadi yang hidup tuh biasanya lampu kamar mandi ya. Sambil untuk gitu. Pas lagi nonton lah kayak gini. Kasurku itu ada kakinya. Enggak yang langsung kasur nempel ke lantai. Oke. Kan ada kakinya tuh kan. Berapa Gitu. jarinya? 6. 6. Lancar banget lagi jawabnya. Udah ketemu tuh. Mind blowing. Bro. Asli dong. Jadi kakinya itu kan ada 6 kan. Enggak, kaki kasurnya. Oh, Kaki iya. kasurnya, bukan kaki lu. Bukan, iya. Itu nonton pertama dibunyiin sekali tuh. Tek. Apanya, Bro? Kaki Kasur. kasurnya tuh. Oke. Oh iya. Apalagi sih dalam hatiku. Orang masih seru-serunya nonton tuh, lagi nonton Breaking Bad. Breaking Bad tuh. Nonton, bunyi lagi. Nggak kuat lah kan. Dalam hatiku, bro kalau mau muncul aja. Oh, lu nantang ya? Nggak nantang, kayak Dalam hati aja. biar nggak penasaran. Biar nggak takut juga, Jo. Bersekaligus aja gitu. Langsung udah kau muncul, ya udah. Aku cuek.
Tapi kan nggak muncul-muncul, jadi kan jump scare kan. Aku benci jump scare. Paling benci. Dari kamar mandi. Jadi jadi kulihat dah tuh, turunlah ke kasur. Loh kosong. Oh, lu ke kolong gitu ya? Iya. Oh, karena kan yang diketukan kaki kasurnya. Jadi Iya. pas lihat kayak gimana tadi? Iya. Enggak. Jadi picek kan, kosong. Dah apa kayak emosi lah gua. Ih, brengsek nih. Tapi mau nggak mau kan aku cuma bisa cuek. Iya. Ya udahlah, nonton aja aku. Wuh. Kamar mandi kan ada ember gua. Anjing diketok. Brengsek. Serius lu? Sumpah gua. Ampun kali gitu. Berapa kali, Bro? Sekali aja sih, kayak dek, tapi keras. Ya kan kaget ya. Iya. Songong dia. Kurang ajar Kurang emang. ajar ya. Kayaknya nggak sekolah ya. Udah malam. Nggak mau. Sudah malam. Sudah Oh, malam. iya juga ya. Benar. Bener. Salah. Jadi kan ya aku mau gimana, mau panik ya di kos nggak bergaul kan, kos biasa lah, kos orang pekerja lah, aku kan pekerja. Woi, Keras. mapan lu ya. Jadi kan nggak ada yang bergaul kan, ya mau nggak mau aku cuma bisa stay aja, stay di kos aja kan. Iya, statue. Capek, gimana-mana statue. Bisa nggak sih di band gitu, yang muter lagu statue kami pukulin di tempat, Setuju. gitu nggak sih? Lalu jadi udah lah kan, udah kayak gitu ya udah aku orangnya juga kayak malas tahu lah, kayak gitu tuh. Ya udah kalau kau ganggu ya udah gitu. Akhirnya ya udah aku biarin aja, aku tidur lah aku. Mau tidur lah aku lagi. Biasa kan matikan lampu kan, lampu kamar mandi itu aku matikan kalau mau tidur. Oke. Baru pertama kali tuh aku takut tuh. Oh, Oh, jadi Bang Alex ini kalau tidur posisinya semua lampu mati, Mati. atau yang Semua lampu tengah mati. doang yang di kamar maksudnya? Lampu semua mati kalau aku Semua mau tidur ya. Mm-mm. Tapi kalau aku masih main HP itu ada penerangan dikit, biar nggak silau kali kan. Iya. Ya kayak gitu. Pas mau tidur lah, aku matikan lah lampu kamar mandi. cetek. Ya anjing kok gelap ya. Di situ aku kaget tuh. Kok gelap kali kamarku. Nuansanya Terus beda ya. terus dingin juga kan. Karena pakai AC memang. Woi, siap. Biasa lah. Gua kalau di rumah tidur kipas 5. Jadi kan jadi kan kayak gitu kan. Aku tiba-tiba feeling kayak gitu. Kok gelap kali. Ayo udahlah. Nyalain lah. Lampu itu. Udah mau tidur, aku biasanya tidur kan putar lagu lah kan. Lagu apaan tuh? Yang Apa lain. ya, pokoknya kalau mau Statue lagi. kalau mau follow aja Ah. Spotify gue. Oke, siap. Putar lagu. Yang Kita nggak bisa tidur aku tuh. Nggak bisa tidur. Karena lagunya Mati. Oh, Maksudnya statue. Gimana mau tidur, Bro? Lagu lu statue? Itu juga ya. PR. tiba-tiba Velocity kan lagi tidur, mau tidur kan. Gila film kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue. Aduh. Iya, kenapa nggak bisa tidur? Lagu udah nyala, kan bisa tidur. Lampu udah mati. Nggak tahu tuh aku. Cuma Berarti emang feel-nya beda aja. feelingnya beda. Padahal biasanya gitu juga. Akhirnya tidurnya pagi tuh aku tuh. Udah azan tuh. Azan subuh ya? Iya dong. Maghrib. Kalau maghrib kejauhan. Udah azan subuh kan. Baru bisa tidur. Udah agak terang juga tuh kalau azan tuh. Udah jam 5 lebih. Wih, udah sampai terang kok belum tidur. Nah, capek lah kan. Udahlah cuek lah. Setel aku colok HP gue, cari cas. Iya. Balik badan aku ada tembok tuh. Mati kau lah di situ. Matilah kau. Kan capek ya orang begadang ya. Besok kerja Gak ada pikirannya ya. nggak ada otak ya. Jadi kayak gitu kalau cerita kosku di sini. Itu pengalaman-pengalaman yang cukup nakutin aku lah. Pengalaman. Di sini di Depok ini. Tapi emang ada pengalaman lagi maksudnya ngekos selain di Depok atau di mana gitu? Ada atau enggak? Dulu tuh aku kos di Salatiga dulu. Jadi kan aku kuliah di Salatiga kan. Adanya. Ada. Jadi memang dulu kosku itu yang pertama itu dia pinggir jalan kecil lah, kayak gini lah jalannya. Iya, iya. Tapi masuk gang lagi. Masuk gang ke ujung tuh. Masuk gang iya, masuk Ujung. gang. Sampai Oh, ujung. Sampai ujung. Sampai di ujung. Oh, berarti kosannya posisinya di ujung. Ujung. Coba Masuk Bapak di ujung. Belanda dikit ngomongnya.
Dangke. Dangke. Artinya makasih kan. Iya, betul. Jadi kan di situ tuh itu pas mabat ya. Mabat apa tuh? Hah? Maba masa baru. Oh, maba. Maba. Mau masuk kelas itu tuh di sini tuh kayak ilalang-ilalang gitu. Rumput-rumput yang tinggi yang nggak terurus lah. Iya. Di sebelahnya rumah tapi cuek. Stay chill. Jadi Overuse. rumahnya ini nggak pernah kayak bergaul gitu dari samping. Dari kan di sini tembok nih jalan, dia ada pintu jadi juga di sini. Jadi nggak pernah di sini. Di samping rumahnya nih ada sumur. Ya kalau kita dengar sumur tua di Jawa serem dong. Sebagai pendatang kan. Iya. Apalagi aku waktu itu masuk pagi pulang maghrib gitu. Takut tuh aku tuh. Dulu kosnya aku tuh masih satu lantai, yang lantai 2 lagi dibangun kan, tapi belum jadi tuh. Di situ tuh memang kayak cuma aku aja yang di kos seringnya. Yang lain tuh kakak-kakak yang lain tuh pada di luar semua kan. Jadi di situ kayak kerasa kayak gini lah posisinya. Bunyi jangkrik tuh kerasa itu. Aku PC sama mama. Kok di mana nih? Di sawah ya? Padahal di kamar. Bunyi jangkrik. Memang bunyi jangkrik di sini tuh. Jadi kan katanya adalah tukang bersih-bersihnya itu. Jadi satu kali itu pas aku pulang kuliah udah jam 9 lah itu aku pulang kan. Soalnya habis pulang kuliah main kan. Pulang lewat tuh 3 angsa. Angsa lewat nih. Ini suara nih. angsa. Pasang. Angsa yang lehernya panjang, angsa kan? Entok. Enggak, lehernya panjang. Oh, angsa. Angsa dong. Angsa. Angsa nih 3 nih. Makanan nih. Kenyang nih malam nih. Gitu enggak nih? Bakal nih. Ngerintik nih. Telepon temen nih. Apa ini lucu banget. Lanjut. Jadi itu kan lewat lah angsa 3. Aku masih positif thinking lah kan. Oh palingan di belakang kos ya. Soalnya ini kosku nih di ujung nih kan, udah ujung jalan. Di sini tuh ada gang kecil buat ke rumah-rumah belakang. Memang kecil kali gangnya kayak gini. Oh paling orang-orang situ melihara angsa kan. Cuma bro, kok masa melihara angsa di perumahan yang kecil sempit cuma berapa orang kan? Besoknya aku tanya lah sama tukang bersih-bersih, ada ibu bude di situ dari belakang itu. Bude, di sini ada yang pelihara angsa, Bude. Loh, angsa apa toh mas? Enggak ada angsa di sini mas. Yang ada ayam. Waduh, kok jauh nih? Bentuknya juga udah Lehernya panjang nih. Warna putih. Putih. Bibirnya agak oranye kuning gitu. Coba. malu gue. Gue tahu kenapa angsanya bisa nggak ada. Maksudnya pas dibilang ibu-ibunya itu, ya orang udah dibakar sama dia. Pura-pura nggak tahu lo ya. Pura-pura cerita sorong nih. Biasa kan maba kan kita makan yang lewat kita. Oke, benar. Kesempatan nggak datang 2 kali. Nggak bisa duit habis di hari pertama. Transferan emak udah habis. Cepet banget hari pertama ada habis. Biasa nih udah. Akhir bulan dong. Oh ya, keren. Lanjut. Jadi kitanya lah, Bude itu memang ada angsa Bude. Gak ada lagi, yang ada ayam. Kemarin lihat angsa ke Bude. Tiba-tiba Bude itu cerita. Ya. Jadi sebelum kosnya ini dibangun lagi. Jadi dulu bapak kosnya itu beli tanah di situ mau bangun rumah, mau bangun rumah buat mereka lah kan. Pas sampai di situ tiba-tiba katanya istrinya bad feeling lah. Nggak, jangan lah, cari tempat lain aja, kayak dijadiin kos. Kan kurang ajar kan? Yang ditumbalin aku dong, anak-anak kos. Iya. Ditumbalin terus itu memang gelap kali, terus lampu kuning lagi di atas sumur itu. Kayak ayam ya? Enggak, kuning Biar anget. kuning. Kau tau nggak sih film-film zaman dulu? Oh iya. Film-film horor. Lampu kan kuning tuh. Lampu hijau. Nih. Tunggu hijau ini. Enggak, ini terlalu hijau jalan. kurang kuning. Kurang kuning. Kuning tai ya kalian. Lampu kuning. Lampu kuning. Lampu hijau jalan. Gue nggak ke situ pikiran gue. Jalan. Susah emang sama jokes. Jadi kan susah. Itu kan bikin kita takut ya. Iya. Takut pendatang, Remang-remang. remang-remang, samping semak. Selain takut ular ya takut itu juga. Iya. Wih bro, Oh. nggak bisa kuliah aku nanti. Takut ular. Jadinya ya sama. Takut itu. Takut ada yang bilang pinjam lu 100.
Oh kalau itu belum ada, karena kan belum akrab ya. Oh, belum Kayak, akrab. bro kita belum sedekat itu bro. Kayak gitu ya. Jadi belum. Aman ya men. Jadi itu tuh kalau di kos lama tuh terus dibilang juga kalau adalah satu apa dulu kakak-kakak perempuan sensitif atau enggak, maksudnya apa kayak bisa lihat dulu. Gue juga bisa lihat sih. Ya aku juga bisa, maksudnya ya. Ya itulah. Jadi katanya tuh dari pagar itu ke kepala tengkorak semua kayak gitu. Terus Jadinya ya aku kan kayak fan lah kan. Ya udahlah kalau memang tengkorak aku nggak lihat kok. Ya udah aku biarin aja. Terus pas jadilah lantai 2 kan masih kosong kan semua kan. Masih kosong semua. Itu di setiap kamar tuh ada lampu umumnya dulu. buat apa bro? Bisa jadi kayak buat lampu tidurnya mereka. Yang memang apa kayak umum tapi nggak terang. Ya buat tidur aja. Itu tuh dibilang kakak itu. Yang di atas itu ada perempuan mondar mandir. Ya memang aku sering denger sih. Maksudnya sering denger langkah aja ya, cuma ya udahlah mau ngapain sih? Aku kan cuek kayak gitu. Iya, gak peduli lah. Gak peduli. Jadi ya itu sih yang pernah aku alamin. Jadi cuman agak di teror aja ya bro ya. Teror tipis-tipis lah. Belum pernah ditongolin ya. Enggak. Tapi Padahal perempuan kayak itu. gitu. Perempuan yang bilang tiba. Gua mah gua samperin. Sini masuk mbak, di luar dingin. Gitu ya. Jangan dah. Tapi maksudnya Bang Alex di situ kan katanya maba. Itu sampai selesai kuliah di situ. Enggak. Di kos itu atau pindah? Pindah. Tapi ngeri ya bre. Gue jadi sih. kagak mau ngekos gue. Enggak kuat, Bro. Kos itu, Bro. Misal nanti kalau kuliah mau ngekos juga. Enggak deh. Nggak di jadi rumah kuliah. aja. Nggak jadi kuliah. Kuliah jangan jauh-jauh dari rumah aja. Jauh dari rumah pulang. Coba Kuliah sama gua aja. jurusan apa kalau boleh tahu? Administrasi bisnis. Wey. Belajar Bisnis bisnis apa? sama gua. Belajar apa, Bang? Bisnis nyolong. Tapi kalau menurut kalian apa alasan Bang Alex selalu dihantui? Gua alasan Menarik. logis. Kalian alasan terserah lu lah. Gua dulu nih. Iya. Kalau menurut gue ya, karena si mungkin hantu ini penasaran ya dengan kecuekannya Bang Alex nih. Kan dia cuek ya. Gak peduli lah, stay cu. Stay tune. Cuy aja. Cuek aja. Jadi kayak mau ngetes sih. Kalau menurut gue ya gitu. Menurut lu? Kalau gua ya gara-gara pendatang baru aja sih. Ya, Welcome. Iya, welcome. Apa sih namanya? Welcome drink. Itu di jungle. Welcome. Salah. Welcome drink. Iya, pendatang baru kayak Kayak sambutan aja itu. iya, mangsa baru ini. Biasa Jagain kena ospek, kena ospek. Ya bener. Kasih ditatar lu. Mungkin mereka itu senang sama Kak Alex ini karena Bewoknya. iya. Iya lagi. Apalagi perempuan kan tadi. Nice dream. Kelas dulu. Gila. Lu bewok gak berbewok. Dia Alex berbewok. Gimana sih? Pinjem Bang. Nanti ya. Tapi kalau kata gua nih firasat gue sih paling kuat nih. Apa? Lu nunggak belum bayar kan lu. Dikirimin Peleter. lu, makanya dikirimin lu. Dikirim Kena lu peleter. peleter lu. Peter. Ya mungkin aja. Mungkin. Mungkin aja. Enggak ada yang tahu tuh. Makanya jangan nunggak, brother. Ya gimana ya? Tuntutan, Bro. Berat nih. Berat ya Bene. Entengin aja. Caranya. Caranya gimana tuh? Mabok. Aduh, saya Makin nunggak gak sih? Nggak gini dong. Nggak gini dong. Gimana? Alex. Tapi terima kasih lah ya buat Bang Alex udah ngajarin, dan terima kasih buat Bang Regas tadi dikirim cerita nih. Iya, makasih Pak Regas. Bikin kita jadi gimana gitu sama kos-kos kita ya. Iya, makanya gua nggak rumah. Lu di rumah juga takut. Mending lu kasih pesan buat anak-anak yang lagi ngekos lagi nonton kita. Untuk teman-teman yang lagi ngekos ya, mungkin ya kalau misalnya kalian diganggu ya bisa ngikutin Bang Alex. Caranya Cuekin aja. aja. stay apa? Stay tune. Enggak. Udah nggak usah lah stay tune. Nanti gue ban. Jadi Kita pukul di tempatnya gitu, dulu. Misha, saran buat teman-teman lagi ngekos nonton kita? Gak usah ngekos. Abis langsung keluar aja pulang ke rumah. Ya, kalau Jakarta Bandung gimana? Ya udah, beli bensin. Beli bensin. Bensin tuh, jalan berapa hari?
Jalan kalau Gimana ya? menurut gua gangguin balik sih. Nantangin balik bener. Lu ganggu Biasa Gue juga jadi takut dari bad ganggu. boys, Bad boys sih. bad boys. kasih tahu siapa yang garang, siapa yang ganas, kasih tahu. Lo gimana Wox? Gue ya sebenarnya gue tipe orang yang emang nggak bisa jauh sih, maksudnya kayak tidur sendiri apa sendiri tuh gue belum bisa, karena emang sampai umur gue yang sekarang juga maksudnya gue tidur kadang sama adik gue gitu, kadang sama oma gue juga, maksudnya ini gue yang pindah-pindah, guanya aja takut satu itu kadang ya pikiran liar lah malam, soalnya kan emang kalau main ya pulangnya ya jam-jam segitu juga kan, maksudnya bukan orang yang bukan orang yang sering di rumah juga gitu, tapi ya sekalinya tidur ya gitu sama keluarga, jadi biar nggak takut lah. Berarti saran lu ajak satu orang buat join nama kos lu. Iya, menurut gua lu harus punya temen lah gitu, mungkin temen lu yang pendatang juga nih, misalkan lu kuliah di daerah mana, dia juga beda daerah, lu ajak ngekos bareng aja satu kamar. Lebih Berarti hemat juga tuh. Iya, biar diganggu sharing. nggak diganggu sendiri ya. Iya, Ganggu jadi berdua. diganggu berdua kan, kalau dia Sama sendiri kan setengah. gangguin aja berdua. Nah, iya. Balas. Gitu, kalau saran gue sih gitu ya. Sama biar- yang paling biar aman. paling penting jangan nunggak sih. Takutnya dikirimin sama bapak kos kalau kayak gitu mah. Kirimin korak. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Aduh. Alah, oke, teman-teman. Teman-teman kalau punya cerita horor di kos, yang anak-anak kuliah lah, yang sekarang lagi kuliah, lagi ngekos, bisa kalian kirim cerita horor kalian dalam kos Masih di gini loh. IG Ting. podcast horor malam Jumat. Cerita. Cerita weh, Jangan ditonton cerita, doang. weh. Cerita weh. Nah, kita ajarin closing dulu kali. Close Oke. baru kita. Boleh. Boleh, Kasih tahu Ger. Kasih tahu. Pertama, step 1. Pertama, step 1. Ketika apa? ketika kita bilang PMJ, Ketika kita bilang dia PH. yang kau cinta sayanglah. GC. Sedih gitu ya. Oke, ketika kita ya ngomong ya. Apa siapa nih ntar yang Gua ngomong? dong. Joshua ya. Oke, ketika gua bilang PMJ, Merinding bareng-bareng itu Bareng-bareng ada begini nih. gerakan. Oh, ada. tutornya ke sini, Pak. Sini. Oh, iya. Pak, saya Pak. Saya yang anak baru Pak. Begini nih. Iya. Mundur pelan. Oh, mundur. Iya. Ini kayak gini Jangan nggak? kejauhan ya. Agak susah. Jangan. Balik ya. Gini. Oh, lurus ya? Oh, Iya. lurus. Nggak begini. Kira kayak gini. Nggak, jangan. Ya. Jangan. Enggak. Pakai speed. Oke, gas. Teman-teman kalian juga jangan lupa untuk follow, untuk subscribe, untuk like di YouTube, di IG, di TikTok, di Spotify dan Noise. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jangan lupa, Ingat lupa. terus tuh Lupa. teman-teman. Oke, guys. Oke. PMJ. Merinding. Bareng. Oh, merinding bareng-bareng. Iya. Dadah.